Halo listener, selamat datang di podcast Ekonomi Masa Kini dengan saya Angelina Putri dan teman saya. Dan saya Lingga. Hari ini kita akan membahas fungsi pemerintah dalam mata kuliah History of Economic Thought dengan Bapak Mayer Abadi Siregar, SEME. Yuk kita bahas satu persatu. Dalam dunia ekonomi, kita mengenal beberapa aliran besar yang memandang peran pemerintah berbeda. Ada aliran klasik, neoklasik, Keynesian, dan neoliberalisme. Masing-masing punya pandangannya sendiri. Kalau kita lihat dari sejarahnya, aliran klasik percaya bahwa pasar harus berjalan sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Mereka percaya kekuatan pasar akan mencapai keseimbangannya sendiri. Namun, seiring waktu muncul aliran neoklasik yang juga menekankan mekanisme pasar, tapi mengakui bahwa pemerintah bisa berperan terutama untuk mengatasi kegagalan pasar. Lalu ada aliran Keynesian yang lebih realistis, memandang peran pemerintah sebagai syarat penting, khususnya saat terjadi ketimpangan atau ketidakstabilan ekonomi. Dan terakhir muncul neoliberalisme yang mengkritik Keynesian dan menekankan liberalisasi serta deregulasi untuk memperkuat pasar dan mengurangi campur tangan pemerintah. Dari berbagai aliran, nampaknya pandangan berbeda tentang peran pemerintah. Ada yang minimal, ada yang aktif, bahkan yang sangat campur tangan. Misalnya, neoliberal percaya bahwa campur tangan pemerintah seharusnya seminimal mungkin. Bahkan, pemerintah dianggap menghambat kebebasan individu. Sedangkan menurut pendekatan wealth economics, pemerintah harus aktif dalam menyediakan barang publik dan melakukan community project karena pasar tidak mampu mengatur hal ini sendiri. Selain itu, ada juga pandangan institusionalisme yang menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengatur, mengarahkan, dan memperbaiki kegiatan sektor swasta untuk mencapai kestabilan dan keadilan. Secara umum, fungsi pemerintah dalam ekonomi modern ada 3, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilitas. Mari kita bahas satu persatu. Dalam hal alokasi, pemerintah mengatur sumber daya ekonomi, baik barang privat maupun barang publik. Mereka juga mengatur bagaimana penggunaan sumber tersebut. Untuk distribusi, pemerintah berperan mendistribusikan pendapatan dan kekayaan agar tercipta keadilan sosial. Sementara itu, dalam hal kestabilan, pemerintah harus menjaga agar perekonomian tetap sehat dan tidak terguncang, termasuk mengelola inflasi dan pengangguran. Tapi nggak semua usaha pemerintah berjalan dengan mulus. Ada yang namanya kegagalan pemerintah yang bisa berupa omission failure dan commission failure. Omission failure terjadi karena kegagalan dalam menyediakan fasilitas umum seperti transportasi, sedangkan commission failure terkait efisiensi buruk dari BUMN, pemborosan anggaran. Nah, untuk mengatasi ini, pemerintah bisa memakai instrumen seperti pajak, regulasi, dan pengeluaran atau belanja pemerintah. Terakhir, dalam perencanaan pembangunan, pemerintah harus menetapkan target yang realistis, mengumpulkan data yang akurat, serta memastikan keseimbangan antara berbagai sektor. Iya, dan juga harus didukung sistem administrasi yang efisien, dukungan masyarakat, serta kebijakan yang tepat dan berkelanjutan. Kalau syarat-syarat ini terpenuhi, pembangunan ekonomi bisa berjalan lancar dan membawa manfaat besar bagi masyarakat. Jadi, kita bisa lihat bahwa peran pemerintah sangat kompleks dan multifungsi, tergantung dari aliran ekonomi yang dianut dan kondisi negara. Semoga wawasan kita tentang fungsi pemerintah ini bisa memberikan gambaran bagaimana perekonomian berjalan dan peran penting yang dimainkan pemerintah. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa dan tetap semangat belajar!